Indonesia merupakan negara hukum. Di dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, harus selalu dilakukan penegakan hukum yang berlaku. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan nilai dasar hukum berlaku dengan benar di masyarakat. Bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia? Pemirsa, Komnas Perlindungan Anak mencatat sebanyak 3.547 kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang 2023. Dua orang pelaku pembunuh seorang wanita di Banyuwangi. Itulah kenyataan yang terjadi di Indonesia sekarang. Kasus kekerasan dan pembunuhan menjadi kasus pelanggaran hukum yang masih marak terjadi. Mari kita bahas. Kekerasan. Kekerasan merupakan bentuk perilaku yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Pembunuhan. Pembunuhan ialah tindak kejahatan dalam bentuk kekerasan fisik sampai menghilangkan nyawa orang lain. Sudah banyak nyawa yang melayang karena dibunuh dengan sengaja. Tindak kejahatan ini bisa dilakukan secara sadis tanpa memandang kodrat sebagai sesama manusia. Di era sekarang ini, kekerasan dan pembunuhan banyak dilakukan oleh berbagai oknum dari berbagai rentang usia, anak-anak, perempuan, dan juga orang lanjut usia rentan menjadi korban dari kekerasan dan pembunuhan. Lalu, mengapa bisa banyak terjadi tindak kekerasan dan pembunuhan di Indonesia? Banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki kesadaran hukum yang penuh dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tindak kekerasan dan pembunuhan dapat terjadi karena masalah sepele, bahkan karena salah paham semata. Apa dasar hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dan pembunuhan? Beberapa undang-undang tentang kekerasan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Beberapa undang-undang tentang pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di Indonesia diatur dalam pasal ke-338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pembunuhan dengan disertai tindak pidana lain diatur dalam pasal 339 KUHP. Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP. Apa sanksi yang didapat oleh pelaku tindak kekerasan dan pembunuhan? Menurut undang-undang yang berlaku, pelaku tindak kekerasan dapat dikenai hukuman pidana paling lama 5-15 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta sampai 3 miliar rupiah. Sedangkan untuk pelaku pembunuhan, sanksi yang bisa didapatkan antara lain ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun atau 20 tahun atau seumur hidup, dan ancaman maksimalnya adalah hukuman mati. Bagaimana peran kita sebagai warga negara dalam kasus ini? Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, sangat diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Tidak hanya aparat penegak hukum yang bertugas, tetapi kita sebagai warga negara perlu memiliki kesadaran hukum sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan maupun pembunuhan. Stop kekerasan dan pembunuhan, lindungi diri dan keluarga kita dari berbagai tindakan yang melanggar hukum.
Mari bersama kita tanamkan nilai kesadaran hukum dan bersama-sama kita berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih aman ke depannya.